Nah, setelah ada kata ajarkan berulang-ulang pada anakmu, dan kalimat berikut dan mengatakan, ayo baca, dan membicarakannya. Keluarkan kata membicarakannya, ganti dengan kata mendiskusikan. Ayat ini sungguh luar biasa. Papa mama dengarkan ayat ini baik-baik. Ternyata anak-anak pun yang di bawah umur 10 tahun itu sudah bisa punya pendapat, ya atau tidak? Nah, pendapat itu cara anak itu mengungkapkan tidak jelas, dan pendapat yang terpendam beberapa lama. Ayo kalian semua pasti tahu jawabannya. Kalau itu tidak ada saluran keluarnya, jadi apa itu? Meledak, jadi emosi. Ayat ini yang saya temukan. Jadi papa mama harus bisa mengajak anak-anaknya walaupun masih kecil, untuk anak-anak diberi kesempatan mengungkapkan pendapatnya. Karena mereka tidak pernah diberi kesempatan, maka itu mereka bentak, mereka berontak. Nah, orang tua timur dibentak anak kecil, wah, emosinya meledak. Kamu kecil-kecil berani melawan. Padahal maksud anak itu bukan melawan. Saya itu mau ngomong, saya itu mau cerita, tapi nggak ada kesempatan. Dengarkan supaya kalian tahu. Kalau itu terjadi berminggu-minggu dan orang tua menggunakan otoritas kekerasan, anak itu makin tertekan. Lihat dampaknya. Tolong guru-guru sekolah minggu ini harus belajar. Anak yang tertekan seperti itu karena berminggu-minggu gak dapat kesempatan untuk menceritakan apa yang dia rasakan, maka di luar rumah, yaitu di tempat main dan di sekolah, anak ini akan buat onar. Pukul temannya, ganggu, jalan sana, jalan sini. Karena anak itu melampiaskannya di luar. Karena di rumah gak pernah dapat kesempatan. Maka itu penting sekali mendengarkan anak mengungkapkan pendapat. Jadi besok kalau kalian jadi orang tua, ingat ini. Kalau anak-anakmu nanti membentak dan berontak, jangan dimarahi. Dengar dulu. Suruh dia cerita ada apa dengan kamu. Maka itu lihat dua tempat yang pertama, di mana mengajar berulang-ulang dan mendiskusikannya dengan anak-anakmu. Nomor satu di mana? Iya, baca, bukan cuma di rumah, ada tempat yang khusus. Apabila engkau duduk di rumahmu. Mengapa papa kita begitu jelas, kata implisit, menyatakan duduk di rumah. Bicarakan itu dengan anak-anakmu dan ajarkan itu berulang-ulang. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, anak-anak juga, ayat ini sangat hebat. Ribuan tahun yang lalu Musa menulis ini, kira-kira sudah 3.600 sekian tahun yang lalu. Bayangkan, sudah ada hukum yang hebat dan berlaku sampai hari ini. Jadi waktu papa mama dengan anak-anak kecilnya duduk di rumah, itulah sekolah terbaik di dunia. Sekolah terbaik di dunia bukan sekolah internasional, bukan sekolah dua bahasa, bilingual, bukan. Sekolah favorit, bukan. Tapi catat firman ini, ingat Kambium, ya, justru 5 tahun pertama seorang manusia itu sangat menentukan kambiumnya diisi apa, lingkaran tali hidupnya diisi apa. Kalau 5 tahun pertama seorang manusia itu hidup dengan orang tua yang benar dan baik, anak itu jadi pohon yang luar biasa. 5 tahun pertama itu anak itu akan hebat sekali karena dijaga betul-betul waktu duduk di rumah. Tempat kedua di mana? Bacakan. Tempat kedua di mana apabila engkau sedang dalam perjalanan. Semua anak di dunia, semua anak, baik yang sakit maupun yang tidak, kalau sudah 2 minggu gak pernah diajak keluar oleh orang tuanya, anak itu minta apa?
minta jalan. Dan ini ayatnya. Karena belajar gak cuma di rumah, tapi sambil berjalan. Yang ketiga di mana? Yang ketiga di mana? Waktu berbaring, waktu mau tidur. Semua anak yang di umurnya 2 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas, semua anak di dunia, saya sudah membuktikan itu di bangsa apa saja, di negara mana saja. Anak-anak yang di atas 2 tahun atau 3 tahun, setiap kali mau tidur pasti minta cerita, bacakan buku, ya atau tidak? Kenapa? Karena dalam ilmu jiwa anak-anak saya belajar, maka itu kambium ini penting. Balita itu sehari mimpinya lebih dari 20 kali, paling dikit 20. Mengapa Tuhan membiarkan balita suka mimpi? Ayo kita lihat fakta ini. Manusia dikatakan pintar dan cerdas kalau apanya itu bekerja dengan betul di otak ini. Ada satu kata, satu bagian. Ayo saya ulangi. Seorang manusia dikatakan pintar, cerdas, jenius kalau apanya di otak ini bekerja dengan baik. Apa? IQ bukan IQ-nya, sebelum itu. Apanya? Kreativitas. Sebelum kreativitas, imajinasi. Itu penting sekali. Imajinasi itu ciptaan Tuhan yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Katakan amin. Orang punya duit gak bisa beli imajinasi. Betul tidak? Apakah imajinasi ada di supermarket kiloan begitu? Nggak bisa. Nah, imajinasi itu yang sangat dibutuhkan untuk orang jadi jenius. Contoh kecil. Di pabrik-pabrik handphone di dunia, sehingga handphone setiap hari pasti keluar yang baru. Itu karena ada siapa di sana? Ada yang menemukan. Nah, mereka itu tidak akan bisa segampang itu menemukan yang baru kalau imajinasi mereka tidak kuat. Betul tidak? Nah, siapa pernah lihat dan tahu jawabannya? Mengapa semua bayi kalau mereka lagi tidur, entah digendong atau diletakkan di tempat tidur bayi ya, yang di bawah setahun, pernah nggak kalian lihat tiba-tiba bisa tertawa sendiri, terus gak lama nangis, pernah tidur? Pernah lihat nggak? Nah, sekarang kalian tahu jawabannya. Mereka sedang mimpi. Mengapa Tuhan membuat balita mimpinya lebih dari 20 kali sehari? Sebab waktu para balita itu mimpi, imajinasi mereka diperkuat oleh Bapa di surga. Kita semua sudah lupa, saya juga sudah lupa. Tapi lihat anak-anak kecil, umurnya yang 3 tahun ke atas, 4 tahun. Tiap kali mereka bangun tidur, siang ya khususnya, mereka akan mojok sendiri, terus mereka akan cerita, akan ngomong sendiri. Pernah tahu nggak anak-anak kecil seperti itu? Nah, apa yang mereka omongkan sendiri? Mereka sedang mengembangkan imajinasi. Nah, ini hebatnya ayat ini. Mengapa tempat ketiga untuk mengajar dan berdiskusi itu di tempat tidur? Anak-anak itu senang sekali. Pernah lihat anak kecil? Buku cerita itu setiap malam diceritai sampai kumal minta terus. Orang gak ketemu anak kecil seperti itu, karena dia menikmati. Nah, bahan cerita yang mereka dengar sebelum mereka tidur itulah modal mimpinya. Maka itu sangat jahat kalau orang tua egois mau nonton sinetron, anak gak tidur-tidur, ditakuti ada setan di situ, ada hantu di situ. Ayo cepat tidur, kalau nggak kamu anak itu tidurnya akan terganggu, mimpi buruk terjadi karena dimasukkan oleh orang tuanya sendiri.
Imajinasi itu penting. Saya beri contoh yang radikal jelek.